Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagata Wisnu Madadati dari jurusan Teknik Informatika NIM G.21.21.0063. Kali ini saya akan memperlihatkan mengenai makalah tentang perceraian dalam pernikahan. Yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar pernikahan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula pernikahan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu pernikahan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik. Tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan pernikahan. Lalu kita akan membahas tentang rumusan masalah, tentang bagaimana perceraian atau putusnya pernikahan menurut hukum Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana putusnya pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang perceraian atau putusnya pernikahan menurut hukum Islam. Yang kedua ada untuk mengetahui tentang putusnya pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Selanjutnya, bab 2 kita akan melakukan pembahasan. Yang pertama, putusnya pernikahan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya atau karena kematian. Adapun yang menyebabkan putusnya pernikahan sebagaimana yang saya tulis dan disebutkan di atas. Contohnya seperti yang pertama, putusnya pernikahan karena talak. Kata talak diambil dari kata ikhlak yang berarti melepaskan atau menanggalkan, atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah pernikahan. Menurut Muhammad Ismail Al-Khallani, talak menurut bahasa yaitu membuka ikatan yang diambil dari kata ikhlak, yaitu melepaskan, menanggalkan. Sedangkan menurut Wabah Zuhaili, talak ialah membuka ikatan atau melepaskan. Sementara itu, menurut Said Sabiq menjelaskan bahwa talak itu dapat dipahami sebagai melepas ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Selanjutnya yang kedua, putusnya pernikahan karena kuluk. Kuluk berasal dari kata kuluk al-sauf yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan. Karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Khuluk adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khuluk. Yang ketiga, putusnya pernikahan karena fasakh. Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian fasakh menurut istilah adalah memutuskan akan nikah
karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri. Talak adalah hak suami, khuluk merupakan hak istri, sementara fasakh merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab fasakh ada pada istri, maka hak fasakh ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, putusnya pernikahan karena li'an. Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan 4 kali sumpah dan menyatakan bahwa dia termasuk orang yang benar dalam tuduhan. Dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat atau kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li'an kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah li'an juga terhadap suaminya. Yang selanjutnya, putusnya pernikahan karena sikok. Sikok artinya adalah perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri. Bila ini terjadi, maka diadakanlah 2 utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan istri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul istri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil. Hal ini berdasarkan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 35, yang berisi, dan jika kamu khawatirkan ada persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dalam keluarga laki-laki dan seorang hakam dalam keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang keenam, ada putusnya pernikahan karena ilah. Ilah ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab, jahiliyah perkataan ilah mempunyai arti khusus dalam hukum pernikahan mereka, yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan. Maaf, Pak. Selanjutnya ada putusnya pernikahan karena zihar. Salah satu perceraian antara suami istri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya, yaitu bila suami menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. Zihar adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyah. Bila suami tidak menyukai istrinya lagi dan juga tidak menginginkan istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, sekiranya istrinya telah diceraikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang putusnya pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Berlakunya Undang-Undang Pernikahan secara efektif yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 memberi arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk pernikahan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk perceraian atau putusnya pernikahan. Oleh karena itu, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Buddha. Selanjutnya, dari segi pelaksananya untuk masing-masing cerai tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang pertama, cerai talak. Ketentuan dan kompilasi hukum Islam yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yaitu
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal itu disebabkan karena ada formulasi fikih yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak dengan sindiran saja di luar pengadilan agama juga dianggap telah jatuh. Yang kedua, cerai gugatan. Yang dimaksud dengan cerai gugatan atau cerai gugat adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak pengadilan. Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan sebagaimana disebutkan. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Secara terperinci, tata cara gugatan perceraian ini diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36. Yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adapun yang menjadi penyebab putusnya pernikahan menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya atau kematian. Dalam hal ini, kematian merupakan bentuk putusnya pernikahan dengan sendirinya. Secara keseluruhan, penyebab putusnya pernikahan adalah disebabkan karena talak, khuluf, fasakh, sikah, ilaq, jihar, dan li'an. Sementara menurut perundang-undangan positif yaitu UU nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, PP nomor 9 tahun 1975 dan juga KHI. Putusnya pernikahan tersebut dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan hakim. Selanjutnya yaitu saran. Dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.